Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umatal Islam wa ya rasul aqidah, la ansa an usyakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Malam hari ini saya bahagia kembali bisa berkumpul dengan para orang tua saya dan guru-guru saya semuanya, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah di studio Bapak Dedi. Insyaallah settingannya studio, insyaallah. Semoga sahibul bait diberikan keberkahan, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semua yang hadir, wabil khusus sahabat-sahabat kita, orang tua kita, Ustadz Romli, Bapak Teguh yang masih sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Banyak duduk-duduk di majelis taklim itu ada dua minimal yang membuat kita mau melangkahkan kaki menuju majelis ini. Yang pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Saat kita masih dalam kandungan sampai di alam barzah, sebelum ruh kita berpisah dengan jasad kita, maka selama itu juga kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, duduk-duduk di majelis taklim itu, melihat wajah seorang alim itu membawa keberkahan buat kita. Makanya di dalam kitab Minhajul Muta'allim Al-Imam Al-Ghazali di situ dikatakan nanti akan ada orang yang di saat ditimbang amalnya ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Sepanjang hidupnya amal salehnya hanya sedikit dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat ini ketika mau diantarkan ke dalam neraka, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, coba kau periksa satu hambaku itu, coba kau tanya, apakah dia pernah duduk dengan orang alim? Apakah pernah matanya menatap wajah ulama? Begitu ditanya oleh para malaikat, wahai hamba Allah, wahai Tuhan, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau senang dengan ulama, cinta dengan ulama? Apa jawaban dia? Saya nggak senang, saya nggak cinta sama ulama. Kemudian Allah perintahkan lagi malaikatnya, wahai malaikatku, coba kau tanya lagi kepada dia, apakah dia punya teman yang mana temannya itu cinta dengan ulama? Begitu lama dipikir, dia menjawab, betul, saya kenal dengan seseorang yang mana sahabatku itu sangat cinta dengan ulama. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, antarkan orang itu ke dalam surga, aku ingin mengampuni dosa-dosanya. Hanya lantaran dia punya teman yang cinta dengan ulama. Tapi lagi-lagi yang dimaksud dengan ulama di sini betul-betul orang alim, betul-betul orang soleh. Kalau saya bukan termasuk orang alim, bukan, Ustadz saja bukan. Kalau orang soleh itu benar-benar luar biasa, terjaga matanya, terjaga hatinya. Kalau saya mau berwara, Ustaz, ini di jalan aja mata, masya Allah, masih kayak bujangan aja. Allah. Indah-indah ya. Iya, insya Allah. Bang Ferry nggak ada. Itu masih begitu, insya Allah. Maka rajin-rajin duduk di tempat banyak orang-orang soleh di dalamnya. Ini kalau di Depok mau cari majelis taklim orang-orang benar-benar ulama, di Citayam itu ada Al-Busyra. Itu kumpulan masya Allah ulama-ulama soleh semua di sana, sepuh-sepuh semua yang ilmuannya tidak diragukan dan kesolehannya pun tidak diragukan.
Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul itu ada seorang budak. Budak ini diam-diam dia masuk Islam. Ketika budak ini masuk Islam, majikannya tahu. Apa kata majikannya? Wahai budakku, jika engkau tidak meninggalkan agamamu, kau tidak tinggalkan Muhammad, aku cungkil satu bola matamu. Apa kata budaknya? Wahai majikanku, jangankan satu bola mataku, kedua bola mataku kau cungkil, aku tidak akan tinggalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata gertakannya benar. Budak ini pembantunya dicungkil dua bola matanya. Begitu dicungkil dua bola matanya, dia lari ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia lari di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi buta kedua bola matanya. Tapi kenapa dia bisa lari kencang? Karena dia udah hafal betul jalur menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi, sahabat lagi kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Tidak usah aku sembuhkan matamu, tidak perlu aku memohon kepada Allah. Cukup engkau mau sabar, maka syurga akan menjadi pahala bagimu. Tapi budak ini kekeh, dia bilang sama Rasul, ya Rasul, doa sama Allah biar Allah sembuhkan kedua bola mata. Maka didoakanlah sama Rasulullah, kembali kedua penglihatannya itu bisa melihat. Ini sahabat ini menyesalkan perbuatan budak ini. Apa kata para sahabat? Kamu ini orang yang paling rugi, orang yang paling bodoh. Engkau dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya hanya sabar, kedua bola matamu dibutakan. Tapi kenapa engkau kekeh agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon agar kedua bola matamu disembuhkan oleh Allah, dan sekarang kau sembuh. Kau lebih memilih dua bola matamu daripada surganya Allah. Apa kata sahabat orang yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku meminta itu bukan karena lantaran aku lebih cinta kedua bola mataku, tapi karena aku pengen kedua bola mataku ini terus memandang wajah baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya Nabi, di keheningan malam dia selalu berdoa. Dia qiyamul lail, tetes air matanya, dia memohon kepada Allah, ya Rabb, dulu saya pernah ditabarkan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua bola mataku, tapi aku lebih memilih dua bola mataku karena aku pengen melihat wajah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dia sudah wafat. Tolong kau butakan lagi kedua bola mataku, karena gak ada guna dan manfaat kedua bola mataku bisa melihat kecuali ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau gak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada guna dan manfaat kedua bola mata ini. Maka lagi-lagi bola matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai wafat. Begitu kecintaan para sahabat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah-kisah seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini harus menjadi motivasi buat kita bahwa sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan apapun, minimal sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit kita lakukan. Malam hari ini singkat saja saya hanya ingin menyampaikan satu nasihat, satu hadis yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Itu bab yang ke-7, ada 3 pesan Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kitab Nasaihul Ibad itu kitab yang paling unik. Karena kalau bab keduanya itu ada 2 pesan-pesan ulama atau ada 2 inti daripada hadis yang ingin disampaikan. Begitu bab ketiga, 3 tanda-tanda orang munafik. Bab keempat begitu pun yang dibahas, dikumpulkan semua dalil-dalilnya. Dan saya langsung mengambil ada satu hadis yang paling menarik dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Jibril berwasiat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira kalau tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Ini diantara salah satu pesan yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan harus kita amalkan. Kita pernah bahas bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal
dia bertetangga sama seorang non-muslim sekalipun yang mengganggu, mungkin tidak bikin nyaman di dalam kehidupannya sehari-hari, tapi sabar selama bertahun-tahun sampai tetangganya yang muslim ini pun jatuh cinta dengan Islam karena akhlaknya. Maka ini yang harus kita jaga. Ini masih dalam suasana Syawal. Kalau dalam pertemuan kemarin kita bahas tentang maaf-maafan, kita bahas tentang halal bihal, maka dalam kondisi masih dalam bulan Syawal ini, tinggalkan semua kebencian, kekotoran yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena semua yang ada dalam pikiran dan hati kita itu, ketika membenci seseorang, dendam dengan seseorang, itu hanya membuat kita akan rugi, gak akan ada untungnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga hubungan baik kita sama tetangga-tetangga kita. Jangan pernah sedikit pun melukai hatinya, karena takutnya ada satu kata saja yang melukai hatinya, itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada kita. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar aku memperlakukan istri sebaik mungkin sampai aku mengira kalau istri itu haram untuk diceraikan. Makanya sekarang fokus kita ini sebetulnya kalau yang udah nikah nggak usah mikirin lagi pengen nambah-nambah. Tapi yang kita pikirkan itu bagaimana istri kita yang satu saat ini betul-betul kita ingin bahagia sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poligami bagus, tapi poligami itu kelas makomnya udah beda. Kalau makom-makom ulama bagus. Kalau Ustaz Syafi'i bisa, Ustaz Yadi, Ustaz Seryono masih bisa. Kalau Syekh Keken udah Syekh gitu. Insyaallah. Karena suami yang sukses itu adalah suami yang mampu membimbing istrinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah suami-suami yang baik yang mencintai istri itu, karena istri itu Masya Allah, An-Nisa imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau baik seorang wanita karena bagus imam di dalam rumah tangganya, maka bagus juga negara ini, bagus lingkungannya, dan bagus di dalam rumah tangganya. Lagi-lagi kuncinya adalah suami. Karena jangan mimpi ada seorang suami pengen punya istri yang soleha, tapi ternyata suaminya saja belum soleh. Jangan mimpi pengen punya istri rajin qiyamul lail tahajud, kalau ternyata suaminya saja susah untuk bangunnya. Maka lagi-lagi perbaiki diri kita sebagai imam di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, pesan Jibril yang sering disampaikan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar aku sebaik mungkin dalam memperlakukan para budak sampai aku mengira suatu hari nanti mereka harus dimerdekakan. Kalau zaman sekarang mungkin gak ada budak, tapi ada orang yang mengabdikan dirinya kepada kita. Ada asisten rumah tangga, ada pelayan-pelayan kita, ada orang kiri kanan kita yang selalu membantu aktivitas kita. Perlakukan mereka dengan baik. Karena yang dihormati itu, kalau orang Bugis ini bukan dalil, bukan hadis. Petua-petua orang Bugis itu menyampaikan, di dalam masyarakat itu ada 3 kelompok orang yang selalu dihormati. Yang pertama, orang dihormati karena ilmu. Orang kalau banyak ilmu dihormati. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya itu dihormati di kampung dimanapun dia tinggal. Yang ketiga, orang jago. Ini kalau orang Bugis, ini nasihat petua orang Bugis. Orang jago, pemberani itu pasti dihormati di mana-mana. Tapi kalau antum tidak memiliki ini semua, dan jangan kita sebagai muslim jangan melihat itu. Sekalipun dia orang biasa, sekalipun kita nggak kenal siapa dia, karena hati-hati. Barangkali dalam sebuah perjalanan, dalam kendaraan umum kita duduk dengan seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata orangnya alim luar biasa. Terkadang kita ngajar di sebuah taklim, banyak jamaah kita nggak kenal jamaahnya satu-satu, tapi ada orang yang jauh lebih alim daripada kita. Maka hargai seseorang itu bukan karena ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena dia jago, tapi karena dia adalah manusia. Selama dia manusia, siapapun dia hargai dia, walaupun tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena kita itu tidak bisa mengukur kualitas seseorang. Tinggi derajat atau tidaknya seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan kita bukan makomnya untuk mengetahui itu semua. Kemudian Jibril selalu berwasiat kepadaku agar aku melakukan siwak sampai aku mengira jika siwak itu adalah wajib.
Siwak itu udah jarang yang lakuin. Masih banyak kalau jamaah-jamaah tabligh pasti bawa siwak. Walaupun sekarang ada sikat gigi, tapi tetap siwak itu memiliki fadilah tersendiri. Orang yang bersiwak sebelum sholat itu sholatnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ustadz itu kalau menceramah seperti Buya Yahya pasti siwak dulu. Kenapa? Ketika ngajar taklim itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang dakwanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bukan dengan materi, bukan untuk mencari kekayaan. Siwak itu salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk melakukan sholat berjamaah sampai aku mengira Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan berjamaah. Maka yang enggak pernah jamaah atau masih jarang-jarang berjamaah, sedikit demi sedikit membiasakan dirinya. Para sahabat itu sampai bagaimana Sya'ban itu 3 jam dari rumahnya ke masjid, tapi dia tidak pernah putus sholatnya. Makanya kalau maghrib isya itu nggak pulang, tadarus di masjid. Kenapa? Waktunya nggak cukup. Itu subhanallah, begitulah para sahabat. Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk mengerjakan sholat tahajud sampai aku mengira tidak ada tidur di waktu malam. Begadangnya sholat. Kalau kita, masya Allah, malam kemarin pada begadang ya, nonton bola. Sama saya juga nonton bola tadi malam. Masya Allah. Alhamdulillah kan Real Madrid jadi juara. Begadangnya buat nonton bola. Tapi biasakan setidaknya, kalaupun bergadang satu malam itu karena ada bola, biasanya tidurnya lelap. Setidaknya sebelum nonton bola atau sesudah nonton bola itu sholat qiyamul lail minimal 2 saja. Seenggaknya ada pahala, bukan hanya nonton bola untuk bergadang. Kemudian wasiat yang ketujuh, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepada Allah sampai aku mengira tidak ada ucapan yang paling baik kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini harus selalu basah karena mengingat Allah. Kalau kita di sendirian kita, tidak ada siapa-siapa, banyak berzikir ke Allah. Seorang muslim itu tidurnya dengan berkondisi berzikir ke Allah. Bangun tidurnya dia ingat Allah. Jangan yang selalu kita ingat adalah dunia. Karena orang yang selalu cinta sama dunia sebelum tidurnya pun yang dipikirkan adalah aktivitas besok harinya. Bagaimana berangkatnya, kondisi sudah macet, banyak yang dia pikirkan. Sebelum tidur dipikirkan aktivitas besok. Bangun tidur yang dipikirkan aktivitas di hari itu. Semua yang dia pikirkan adalah dunia. Tapi kalau orang sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang dia lakukan, salat yang dia lakukan menjadi sebuah kebutuhan nikmat. Makanya semakin salat dia pengen salat, semakin baca Quran dia pengen lagi baca Quran. Dan semua aktivitas itu akan menambah kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semakin menjadi hamba yang semakin tunduk dan patuh di bawah hukum aturan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita diberikan kemudahan bisa berkumpul di majelis ta'lim ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Doa nanti disampaikan oleh Ustaz Syafi'i. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.